pakaian kita harus dilepas, jadi saya berdua pernah masuk dalam kondisi tanpa baju. Kawan kita ini orang dengan pergaulan global. Jadi di dalam negeri saya kira sudah tamat beliau dari Sabang sampai Merauke. Di global begitu juga, banyak negara yang lebih banyak sudah dikunjungi daripada yang belum dikunjungi. Saya ada pengalaman yang unforgettable ketika bersama beliau menghadiri satu forum di Jepang, dan untuk pertama kali dengan malu-malu karena kita kulturnya tidak terbiasa, harus masuk ke kamar mandi umum, tentu laki dan perempuan dipisahkan, tetapi ketika masuk semua pakaian kita harus dilepas, jadi saya berdua pernah masuk dalam kondisi tanpa baju. Itu pengalaman kultural yang saya tidak bisa melupakan. Saya yakin Dr. Teguh punya pengalaman lain sebagai orang yang sering traveling, sering bertugas di mana-mana. Apalagi pengalaman yang unik-unik, yang menarik gitu, Dr. Teguh? Iya, Pak Titis, terima kasih. Jadi kalau disampaikan Dr. Titis memang benar ini. Ini saya juga, bagi saya juga unforgettable. Artinya bagi saya itu beliau ini saat itu ya kita kan ya sudah kenal sebenarnya, tetapi kan begitu kita berdua podo-podo sama-sama nggak pakai baju semuanya, itu kan sesuatu itu ada aspek trust juga ya. Aku ya salah Pak Titis ya orang bakal kita sama-sama, aku ya orang bakal kita sama-sama, dan ternyata itu sesuatu yang wajar juga di sana kan. Ya. Jadi kita ya jalani saja gitu Pak Titis. Ya. Padahal untuk budaya Jogja atau budaya Solo ya itu nggak sampai ke sana kan. Tapi Ya. di sana ya kita jalani saja. Tapi menurut saya ada hal yang satu Pak Titis yang saya concern banget ini. Kita selama ini kan selalu di doktrin ya, Indonesia itu kita semuanya ramah, orangnya ramah, harus semua. Tapi menurut saya di beberapa negara lain itu kita bisa menjumpai orang yang lebih, bukan saya membawakan kita, bukan, tapi ternyata mereka juga ada loh, nilai-nilai ramah itu ada loh. Contohlah saja, satu saja. Jadi di beberapa bagian Pak, saya juga paham, saya yakin. Bagaimana kita melihat di beberapa negara itu, kalau kita naik kendaraan, ada orang mau nyebrang, kita udah lihat di jauh, saya akan menjadi pelan, saya malah naik perlu, saya akan berhenti. Benar Pak Titis ya? Ya, ya. Itu kan bertolak belakang dengan di kita. Iya. Atau lampunya mau kira-kira mau merah ya. Ya. Maksudnya orang akan mau merah, saya memelankan diri untuk berhenti gitu kan. Kita kadang berbeda. itu Pak. Jadi maksud saya bahwa hal-hal yang ada di kita yang kelihatannya, tapi saya tidak menafikan bahwa kita ramah, betul, tetapi ada hal-hal lain di luar menurut saya yang juga perlu kita perhatikan. Nah, masuk yang mudah saja lah, antri Pak Titis. Ya kan Pak Titis? Kita kalau pas mungkin di negara lain kita antri ya kita tertib antri. Tapi kalau di kita akan saling berusaha untuk bicara ini ben ono konturnya yang ngarep gitu kan. Ya ini yang perlu kita, sesuatu nilai menurut saya yang harus kita perbaiki untuk nanti anak-anak dan cucu-cucu kita kan. Karena kan ini kan nanti kan menjadi budaya-budaya yang akan terus turun-temurun setelah anak-anak kita, setelah cucu-cucu kita, semuanya akan turun-menurun. Itu Pak Titis menurut saya. Satu lagi mungkin Pak Titis untuk bagaimana orang pendonor itu ternyata kan bahwa orang berdonor itu memang betul-betul dari hati ternyata. Maksudnya di negara manapun menurut saya itu memang ada orang-orang yang memang kepingin donor itu memang ada. Jadi itu harus betul-betul dihargai, istilah saya. Harus dihargai dalam bentuk tidak diberi penghargaan bentuk material, tetapi bahwa itu harus dihargai secara moral, bahwa itu memang sesuatu yang harus disyukuri, ditempatkan pada posisi yang tinggi Pak. Orang-orang itu memang ada. Dan mereka tidak ingin diberi apapun, bahkan nggak perlu sugo ya tetap datang juga, meskipun sugonya cuma aqua sama kacang hijau ya datang juga gitu. Itu mungkin Pak Titis dari saya. Kalau yang pengalaman yang tadi sih memang itu benar-benar nggak akan terlupakan selamanya. Ini saya dekat sama Pak Titis kan itu juga kan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Teguh.